Sayur. Hah? Sahur kali? Oh iya, sahur. Daripada ngawur, mending kita ngomongin sayur. Bareng Kembar Kreatif, yuk kembali ke pola hidup sehat untuk tubuh yang lebih kuat. Halo teman origami, Adik sama Jeffrey, terima kasih sudah datang di Origami. Ini gue bikin acara sendiri, Origami namanya obrolan ringan gak pakai mikir. Kita akan bahas hal-hal unik dan menginspirasi buat teman-teman origami di rumah. Ini yang lucunya adalah kenapa mereka berdua diundang adalah karena kalian berdua punya usaha yang unik. Gak tau kalau buat gue pribadi, balik lagi ini tuh hal yang unik. Mereka tuh punya farm. Ya, jadi ini adalah organic farm, betul nggak? Ya kan ya. Namanya adalah Rock and Roll Farm, ya kan? Betul. Nah, namanya aja udah unik gitu. Ada yang bisa jelasin nggak sih, baik Jeffrey atau Adik, kenapa akhirnya tercetuskan namanya si Rock and Roll Farm ini? Sesuai sama spirit kayak kebebasan berekspresi gitu sih. Jadi ya seperti musik rock and roll gitu. Nah, kita background-nya tuh corporate jobs. Dan sampai sekarang kalian berdua masih kerja ya? Gitu. Kita bukan petani, tapi kita punya passion buat bercocok tanam gitu kan. Dan sorry, pekerjaan kalian pun tidak ada hubungannya sama bercocok tanam. Kebetulan gue kerja di marketing gitu ya. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. By the way, kenapa juga namanya origami? Kita harus membuat origami. Tapi karena stok origami yang biasanya habis, yang kita biasanya tinggal potong, ini adalah kita harus seni melipat beneran. Oke. Apa sih yang akhirnya mencetuskan dari kalian berdua-dua ini kan sama-sama masih bekerja di perusahaan swasta ya dua-duanya. Terus kalian kepikiran tuh yang pertama mendasarinya apa? Apa suka kah atau kenapa nih? Kan gue juga nggak tahu soalnya apa yang juga kepikiran begitu. Sebenarnya sih Uta, jadi kan emang kalau gue dari dulu tuh Adik tuh emang dari dulu emang seneng nanam. Cuman emang nggak pernah punya kayak apa sih dedicated time untuk apa sih namanya untuk bisa bercocok tanam gitu kan. Plus gue juga nggak apa sih namanya ya kita bukan dari background anak petani gitu. Jadi kita nggak punya knowledge and skill untuk bercocok tanam gitu, bertani gitu kan. Nah terus but at the same time Jeffrey ini kan emang dia healthy living kan gitu. Jadi karena dia healthy living gitu, dia tipe orang yang apa yang dia mau makan dia harus tahu itu source-nya tuh dari mana gitu loh. Jadi tipe yang kayak gitu. Terus pandemi happens gitu kan ya kayak gitu, terus udah gitu gue pikir kayak oke deh. Pas saat pandemi itu kan kita lebih banyak di rumah ya gitu, dan gue mencoba untuk mengalirkan energi gue yang biasanya ke kantor gitu kan, meeting ini itu ngapain ya gitu. Akhirnya oke deh gue coba deh gitu, maksudnya menanam awalnya itu cuma sayuran buat dia konsumsi doang gitu. Buat di rumah. Suami benar. Jadi gue tuh bertanam itu sebenarnya cuman bercocok tanam tuh di awalnya di rumah. Jadi cuman kecil-kecil doang, cuman start with kangkung lah, sawi kayak gitu-gitu sampai akhirnya kayak kebetulan nyokap punya kebun kan, terus kita mulai mikir kayak why don't we just utilize the land gitu untuk kita bisa make our own organic farm gitu. Sama gue juga sebenarnya sih dari dulu cuma cita-citanya pengen jadi petani, tapi nggak pernah kebayang kayak bisa sekarang gitu. Kebayangnya tuh kayak gue mesti punya tanah berhektar-hektar, gue nabung dulu mungkin gue umur 80 baru bisa beli tanah. Rata-rata itu kan retirement itu planning kan, ya kan. Nah, terus pada saat yang sama itu ketika di tanah ibunya Indira dikasih bilang kayak tuh tanah mau diapain gitu kan. Nah sejak itu gue jadi ngerasa wah punya tanah nih gitu kan, mau gue apain gitu. Nah itu sih salah satu muasalnya. Kalian sekarang Rock and Roll Farm itu ada 2 lokasi ya kalau nggak salah ya? Jadi kita ada 2, yang satu itu sebenarnya memang lokasi yang udah lama kita memang tanah kebun keluarga yang Rock and Roll itu. Nah lokasi yang kedua itu sebenarnya kebun yang Rock and Roll kelola juga. Itu di desa Cinagara, di daerah Cinagara. Tapi itu sebenarnya sedikit beda social enterprise kita nyebutnya. Itu namanya sebenarnya lokasinya Karma Bumi gitu. Tapi dioperasikan oleh Rock and Roll Farm. Karena petani-petani yang dari Rock and Roll yang lokasi pertama yang awal itu yang kita bawa untuk menggarap lokasi kedua yang Karma Bumi ini. Gitu. Jadi tujuan lokasinya sebenarnya sedikit berbeda. Jadi yang satu itu lebih sifatnya buat emang banyak production. Yang Karma Bumi ini tujuannya lebih ke community empowerment. Jadi kita mau membentuk pemberdayaan petani sekeliling. Jadi giving back juga. Betul. Ini menarik loh, gila maksud gue. Dan terus akhirnya sekarang udah jalan dua-duanya.
udah jalan. Iya. Yang kalian sekarang bukan cuma sekedar bercocok tanam terus bagi-bagiin hasil kan, kalau nggak salah dulu kan kalau masih awal Adik kan suka kirim-kirim, kan, betul. ke kolega, ke Iya. teman, gitu, Iya. sayuran organik segala macam. Terus sekarang adalah mulai saat untuk mulai jualan ya gitu. Kita udah mulai jualan. Jadi kita Oke. setahun itu hampir setahun lah kita lebih belajar dulu lah. Itu kita rock and roll tuh salah sini semua. Error semuanya Iya, ya. nanam ini gagal. Sampai gagal panen, Nanam ini gagal panen, overproduksi. gitu. Sekalinya Wow. bisa udah mulai nemu pola, Ah. produksi kebanyakan gitu kan sampai kita bingung mau kita apain Ah. gitu. Nah, mulai 2021 kita udah mulai jualan sih Oh jualan. gitu. Tapi kita jualannya CSA, beda konsepnya. Jadi kalian CSA. Iya, CSA itu apa? Jadi- Gue nggak tahu beneran. CSA itu namanya bisnis model farm kita tuh bukan yang kita orang beli order sayur apa, misalkan mau pesen sayur wortel atau apa gitu. Jadi kita ngirimnya tuh CSA. Jadi konsepnya tuh community supported agriculture. Jadi sebenarnya sebuah konsep pertanian dikembangkan dulu di Jepang, Iya. di USA itu gede sekarang. Iya. Nah, jadi kita tuh punya member. Jadi members kita itu selalu punya saham di kebun kita. Oke. Jadi dia bayar di depan, di muka, gitu satu musim idealnya, tapi Iya. kita biasa per bulan minimal. Jadi bayar 1 bulan, misalkan bayar di 1 Januari, Iya. langsung full 1 bulan. Nah, selama 1 bulan kita akan mengirimkan 1 box CSA tiap minggu ke Tiap rumahnya, minggu. gitu. Nah, tapi sayuran di sini Jadi sayurannya, apa, kita yang menentukan. Oke. Jadi tiap minggu lu surprise kayak, gue dapat apa hari Jadi ini?" kayak macam lu Gitu. beli surprise box aja gitu ya? Iya. Dan itu tergantung dari panennya juga ya. Tergantung dari panen. Jadi konsep CSA itu sebenarnya salah satu bisnis model pertanian yang jika dikembangkan dengan skala besar itu merupakan sebuah jenis pertanian yang sangat sustainable. Sustainable dari segi fair share antara petani dan pelanggan, terus dari segi carbon impact terhadap environment juga bagus. Iya. Gitu. Karena konsep CSA itu ada trust Oke. antara petani sama antara pelanggan dan ada sharing risk. Iya, Jadi iya. ketika kita panen bagus, Iya. surplus, kita berikan tuh Bonus-bonus. bonus-bonus Iya. apa yang ada kita berikan ke seluruh member jasanya. Tapi ketika gagal panen pun itu resiko yang harus Mereka juga ditanggung. terima. Jadi mereka mengerti oh bertani itu sulit Iya. gitu. Dan bagusnya buat environment, kalian akan menanam yang memang lagi on seasonnya aja. Iya. Betul. Jadi kalian yang tahu, jadi nggak Betul. ibaratnya tanamannya tuh tidak dipaksakan. Tidak untuk dipaksakan. tumbuh. Benar nggak sih? Betul. Iya kan, Itu- ya? Yang on itu season aja betul. kadang juga suka gagal Gagal panen. kita. Iya, Kan? benar. Dan petani itu sebenarnya terbantu. Jadi kalau kita tahu nih kasus klasik petani di Indonesia, itu tuh petani itu kejepit atas bawah, kejepit di atas sama tengkulak, kejepit di bawah sama ketergantungan dari input kimia. Oke. Jadi mereka harus beli kayak gitu. Nah, konsep CSA ini sangat membantu buat ketika kita mengembangkan kelompok tani untuk skala yang banyak. Jadi misalkan karena kita ada pembayaran di depan, uang itu modalnya kita gunakan untuk kita kasih ke petani yang mereka buat menggunakan beli bibit, Iya, buat modal. buat modal modal. mereka kayak gitu. Jadi karena kita juga pasar dari kita yang lihat loh, jadi mereka nggak tergantung dengan tengkulak, jadi harga bisa lebih bagus. Terus kalau misalkan kalian ini organik ya, berarti non pestisida. Iya, Iya. non pestisida. Ngerawatnya susah apa gampang? Gak tau kalau gue punya tanaman, buat gue aja selalu bilang tuh ke tukang tanaman, Bu, yang saya nyiramin 3 hari sekali ya. Gitu. Jangan tiap hari, karena gue udah berkali-kali ganti tanaman semua mati mulu. Itu cuma tanaman hias loh. Iya. Gimana kalau kayak farm gitu loh, nggak pakai pestisida, ngerawatnya gimana? Sebenarnya kita kalau di rock and roll itu kita mengandalkan ekosistem yang balance gitu. Nah, apa namanya kalau misalnya kita itu cara yang paling mudah itu sebenarnya kita dengan misalnya kalau misalnya menanam gitu ya kita dengan companion plant. Jadi sayuran-sayuran itu tuh dicarikan teman hidup gitu. Misalnya Wow, teman hidup ya. Jadi nggak cuma manusia doang yang Iya, teman hidup saya. Karena ini juga makhluk hidup, bener nggak sih Jadi sebenarnya? tanaman sayuran pun mereka tuh harus ditanam dengan pasangan-pasangannya gitu. Iya, iya. Dan nggak semua Iya. cocok. Misalnya kayak tomat gitu. Tomat itu akan lebih baik kalau misalnya ditanam dengan basil, maka dia akan rasanya jauh lebih richful lah gitu. Tuh kan. Gitu atau misalnya cara Mix loh. untuk dan masing-masing sebenarnya punya fungsi masing-masing gitu. Jadi misalnya companion plant itu ada untuk memperkaya rasa, ada untuk mengendalikan hama, jadi macam-macam Iya. gitu. Oh jadi lo kontrolnya tuh dari situ. Kontrol itu. Kayak contohnya waktu kita pertama garap lahan yang di Karma Bumi itu lahan kedua, karena itu lahan di tengah-tengah kebun warga, yang kita lucu gini ketika mulai yang kita pertama tanam olah lahan, yang kita tanam bukan sayur, Apa? bunga semua. Jadi petani sekitar pada bingung, ini mau jualan sayur atau bikin taman bunga? Itu kan semua bunga matahari, zinia, kanikir, semua tuh kita tanamin. Gitu. Kan tujuannya kita mau nge-invite
serangga yang beneficial, pollinator, biar mereka datang semua punya rumah. Jadi ketika kita tanam sayurnya, nanti ada serangga yang kurang menguntungkan, mereka makan, ya predator udah ada nih, udah punya rumah, mereka tinggal makan di sana. Kayak gitu prinsipnya. Jadi awalnya tuh lu juga pikirin sampai, dan itu semua kalian belajar pada saat nyemplung di Kita belajar di bisnis ini kan? Iya, Bener. kayak gitu. Wow, gile tuh. Umurnya juga udah bukan tidak muda lagi loh. Tapi maksud gue semangat masih belajarnya, ya lo hebat sih. Dik, ini kan pasti pada lapar makan siang. Gue sekalian pesen ya. Boleh, ini, boleh. Tadi gue udah pesen dari King Roasted. Nanti kita makanan dari King Roasted. Oke? Fix. Di WhatsApp dulu. Wah, ayam panggang dari King Roasted nih. Juicy banget kan dagingnya. Paling enak makannya dicocol sambal khasnya cuy. Jadi nggak sabar deh pengen langsung nyobain. Terus yang gue selalu bertanya adalah, gue pernah coba beli sayur organik gitu. Terus pas gue masak, karena gue orang lama, di mana-mana kan kayak gue mikir beli sayur ya rendam dulu, apa dulu. Ada yang bilang jangan, lu potong aja langsung, udah sehat kok. Itu mana yang bener sih? Karena gue nggak tahu. Jadi kadang gue ikutin aja. Ya gue kadang-kadang kalau temen gue yang masak dia bilang itu dia langsung potong. Kalau gue cemplungin ini dia minum ke air gitu. Sebenarnya kalau sayuran itu mau organik atau maupun tidak organik itu emang harusnya memang dicuci ya gitu. Kalaupun misalnya sayuran organik pun itu kan sebenarnya lebih buat ke higienis ya gitu. Kadang dan different vegetable tuh beda cara mencucinya gitu, gitu. Kalau misalnya for instance misalnya kayak yang bayam gitu. Nah kadang kita di akar-akarnya pun masih meninggalkan soil atau tanah gitu. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan sebenarnya it's better to prevent ya gitu. Kita kan maksudnya even though organik tetap sanitation kayaknya higienis itu paling penting gitu. Nyuci itu paling bagus lah ya gitu. Sebenarnya yang sama satu juga tambahin ini sih, kalau yang non organik kenapa penting banget dicuci adalah satu, ada residu pestisida kimia. Itu yang masih nempel di daun-daun ataupun di buah. Nah, penting banget dicuci kayak gitu. Nah kalau organik cucinya tuh nggak perlu yang gimana, cuman yang penting nggak ada tanah atau apa ya udah selesai gitu. Nah kalau yang bersih aja. Yang konvensional yang non organik ya itu kenapa biasa lo nyuci bahkan sampai garam karena biar residu-residunya tuh luntur, turun hilang. Itu yang kalau pakai pestisida. Ya tapi untuk apapun itu namanya juga abis diambil dari tangan orang, lebih baik kita dicuci aja. Benar, nggak ada ruginya. Tapi gue kalau di kebun sih sekarang gue langsung makan aja sih. Ya kan lagi petik cuy. Kalau dipetikin orang terus disuapin kan lagi mikir gitu jadinya. Karena kita nggak tahu prosesnya menuju ke rumah kita itu kayak apa. Gimana meskipun fresh kan jatuhnya. Iya benar juga sih. Terus bener ya kalau sayuran yang organik itu dan lo makan mentah itu lebih fresh dibanding lo proses dulu. Kalau misalnya sayuran organik yang maksudnya lebih fresh itu memang segala hal yang kayak sayuran organik abis dipetik itu memang selalu lebih fresh dan lebih crunchy dan rasanya jauh lebih manis. Kayak misalnya salada gitu langsung dipetik itu pasti rasanya akan beda kalau misalnya misalnya Uta beli di pasar atau misalnya beli di toko organik gitu. Nah terus kalau misalnya masalah kayak dimasak ataupun raw vegetable gitu sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sih. Tapi basically sebenarnya setiap sayuran tuh kan gini, kalau misalnya kita masak gitu kan ya, ada beberapa sayuran yang memang it's best untuk dimasak gitu, tapi akan menjadi tidak baik kalau dimasaknya dicampur dengan sesuatu yang misalnya kayak ya MSG, malah jadi lebih tidak sehat kan gitu. Tergantung cara masaknya sih. Tergantung selera. Jadi juga tergantung cara masak dan gimana lo emang lebih yang suka mentah atau apa. Ada yang suka makan salad plok-ketiplok baru dipetik dijadiin salad. Ada yang sukanya gado-gado ya direbus. Dikasih bumbu kacang. Jadinya nggak sehat ya. Dan kalau misalnya ngerebus sayuran juga kalau misalnya terlalu lama memang emang benar sih emang itu mengurangi gizi ya. Enzim dan itu sih. Sama yang menarik adalah during pandemi kayak gini kan kadang-kadang orang tua tuh suka kayak habis waktu bingung mau ngapain idenya karena keluar kota nggak mungkin atau harus tes ini tes itu kebanyakan dan rasa was-wasnya lebih besar ya. Jadi kalian tuh akhirnya open buat si Rock and Roll Farm ini salah satunya untuk bisa dijadiin tempat wisata. Iya nggak sih? Jadi kita sebenarnya menawarkan konsep edukasi sama
farm to table. Iya. Tapi emang saat ini karena kondisi COVID ya, jadi masih terbatas sih yang datang ke kebun. Jadi harus reservasi dulu. Dan itu konsepnya jadi datang ke kebun karena konsep farm to table, jadi mereka petik sendiri, panen sendiri, nanti langsung kita buatkan jadi makanan, mau itu buat makan siang, lalapan atau apapun kayak gitu. Tuh, jadi bisa dicek ke Instagramnya ya. Nanti ada di bawahnya dikasih tahu Instagramnya, dan harus reservasi dan harus mengikuti tetap protokol kesehatan. Betul. Terus buat sekarang yang tinggal di kota, kalau menurut lo yang kebunnya halamannya kecil dah, let's say gitu. Iya. Mau nanam organik tuh bagusnya mulainya dari apa ya? Sebenarnya dimulai dari yang penting punya tanah dulu aja, tanah misalnya pot tanah gitu, terus sama bibitnya gitu kan. Tapi yang paling penting sih sebenarnya adalah kemauan sih gitu, kemauan dulu aja gitu. Karena kalau harus punya will dulu ya. Karena memang percuma gitu, kita punya tanah, kita punya bibit gitu, tapi kita nggak ada kemauan untuk merawatnya, jadi nggak akan tumbuh gitu. Karena tanaman itu atau sayuran itu dia akan tumbuh tuh juga kalau misalnya disayang kan. Sambil main, ini ada satu lagi pertanyaan. Ini lebih ke tentang hidup kalau ini ya. Ini ada kartu namanya Eksplorasa. Semua narasumber itu selalu kita kasih ini. Kalian pilih, nanti gue akan tanya ke kalian. Sip. Ini diacak dulu ya ceritanya. Diacak dulu. Baik. Silakan dipilih salah satu. Ini kita satu-satu atau? Satu aja. Satu aja. Buat kalian berdua. Ini kita baca atau Gua baca. kita yang baca? Apa sih hal kecil yang membuat lo ngerasa bahagia? Kalau adik tuh simple sih, Uta. Family sama anak-anak. Itu udah kayak kebahagiaan gue tuh cuman itu doang sih gitu. Itu doang. Jadi ngeliat mereka ketawa, senyum. Itu udah happy banget gue. Jadi emang kayaknya standarnya setelah menikah tuh kayaknya jadi berubah sih, bukan menurun ya, tapi emang jadinya kita prioritas kita tuh apapun yang kita lakukan gitu in life tuh udah menjurusnya ya hanya untuk keluarga. Kalau gue juga mikir gitu sih, orang tuh nggak pernah ada yang jadi menurun tapi berubah pandangan, berubah pola pikir. Kalau lo Jeff apa? Sama sih. Jadi emang ya anak, kalau ketika udah punya anak ya cuma anak aja udah yang kalau ketika mereka belajar sesuatu hal yang baru atau mereka senang gitu ya itu udah kayak seneng banget gitu. Sama ada satu pertanyaan yang gue selalu tanya juga ke semua narasumber adalah, kalau kalian punya quotes atau phrase dari satu lagu, dari apa yang kalian ngerasa ini tuh masing-masing nggak apa-apa ya, ini tuh gue, ini tuh cara gue ngejalanin hidup hari-hari. Dari salah satu film favorit gue sih. Filmnya tapi agak serem ya. Nggak apa-apa. Hannibal Lecter gitu. Wow, bahkan itu bisa inspirasi lo ya. Oke sih. Jadi ada salah satu. Rock banget lu Marcus. Di situ ada satu kutipan ini, dia ngomong quote-nya quid pro quo gitu. Jadi intinya kayak apa yang lu kasih ya itu apa yang lu harapkan itu yang lu dapatkan kayak gitu. Ya mirip kayak karma sih. Makanya kita juga ngasih social interest itu namanya karma bumi ya. Apa yang lu kasih, kalau kasih baik ya lu dapat baik. Itu yang lu selalu coba jalanin juga. Ya itu sih yang selalu jadi kita ingat gitu, intinya ya udahlah ikhlas, kasih yang baik, kasih yang paling baik aja. Nggak usah mikir macam-macam. Wow. Kalau Adik? Kalau Adik tuh sebenarnya ini adalah quotes dari nenek saya ya, Cindy, Bu Sadikin tercinta. Bu Sadi. Itu dia tuh selalu bilang gini, dan itu tuh kayak sampai mendarah daging sama gue gitu. Jadi dia tuh selalu bilang, kamu tuh kalau jadi perempuan ya, mau sepinter apapun, mau sehebat apapun, kamu harus ngerti kodrat gitu. Ya Allah. Saling dulu saya. Ngerti kodrat. Jadi itu cuma dari nenek ya. Aku thank you banget ya Adik, Jeffrey. Nanti gue bakal main program sama tim semuanya. Ayo dong. Kita bakal main ke sana. Jangan lupa kalau mau datang reservasi ya. Makasih Adik. Thank you. Makasih Uta. Jeffrey. Makasih Uta. Salam buat anak-anak lucunya di rumah. Iya. Ya, jangan lupa like, subscribe, sama komen teman-teman Origami, dan di spread berita tentang si Origami ini, di share, oke? Thank you ya. Terima kasih Uta. Makasih. Ya, thank you. Terima kasih. Dadah.